Kalau kita lihat dari teman-teman tim RRQ, ada Hero Nathan, Insitar, Yun Sun Shin, Selena sama Kalia. Sementara dari pasukan tim lawannya ya, ada Cloud, Fanny, Joehead, Chow dan juga Kadita guys, yang ternyata udah berhasil diambil. Dan let's go, kita akan coba masuk ke Land of Dawn, pertarungan dari kedua tim. Yang kini kita akan lihat siapakah yang akan berhasil memenangkan pertarungannya. Welcome to Land of Dawn dan RRQ versus EVOS kali ini. Kita lihat ada seorang Nier yang kini langsung berada di area atas, mencoba untuk melawan seorang Cleo, di mana kali ini ada seorang MC Siru dengan hero Kaditanya. Cluster bakal bermain ke arah bawah dengan kini menjadi lawan dari seorang Rinitoshi. Wah, ini pertarungan yang bakal akan cukup alot dengan dua hero yang sebenarnya punya durability cukup besar sih ya, dan sama-sama punya cara ya untuk melakukan sebuah permainan, yang satu dari sebuah team fight dan satunya dengan sebuah pick off ya. Namun kali ini sebuah paksaan berhasil membuat seorang cluster pun hilang. Poin pertama ternyata malah terbuka. Cluster memenangkan langsung poin pertamanya. Baru laki-laki, kebetulan laki-laki teman-teman. Lihat ada area di bagian atas yang juga kini bakal membuat Rangko pun harus berhati-hati. Tertembak dengan terus-menerus. Ada seorang Nier, dimana kalian pun mencoba untuk memberikan antisipasi. Platingan lagi pun masih akan terjadi, namun sayang ada penculikan yang juga harus membuka luka. Dimana MC Siru malah berhasil untuk membuka pengambilan yang kedua untuk pasukan tim EVOS, dimana pembalasan yang juga harus terjadi. Dan The Cairo berhasil membuka pukulan magisnya, dengan kini juga harus memberikan beberapa rotasi lain ke arah yang tentunya bisa membuat pasukan dari tim RRQ mungkin bisa diselamatkan. Dan sayangnya seorang Nier gagal untuk cepat bisa pulang, berhasil disergap. Dan seorang The Cairo masih berfokus untuk bisa membantu seorang Ray untuk bisa mengunci ke arah buff. Lihat dengan seorang Cobb yang kini akan mencoba untuk membuka satu bom manuver, mencoba untuk berhati-hati karena setup pun harus juga dilakukan di arah bottom lane karena turtle-nya bakal diperbutkan. Siapkah yang akan mencoba untuk melakukan pengambilan? Mountain Shocker tadi sempat terjadi, dimana Way of Dragon pun juga kini akan berhasil untuk bisa terconnect. Lihat Vanya pun mulai mencoba untuk beraksi. Steel Cable yang begitu luar biasa berhasil untuk membuat Vanya pun melakukan pengambilan. Bahkan Cluster menambah poin kill. Sayangnya seorang Rin harus ditumbangkan untuk yang kedua kalinya, mempermudahkan untuk kesempatan buat pasukan dari tim EVOS untuk bisa mengambil karena turtle yang ada di arah bawah dan flicker. Tadi juga sempat ada pemain yang terbuka mencoba untuk menghindari sepertinya pertarungan yang kini ada di arah turtle. Namun Fari muncul dengan cukup cepat, meskipun pembantaian pun masih kembali untuk seorang Adhan pun berhasil untuk lakukan. Tsunami Slam tadi sempat terjadi, dan apakah pengejaran karena serang MC Siru pun berhasil terconnect, dimana kali serang Cleo pun juga harus mencoba untuk berhati-hati dengan sergapan yang mungkin akan dilakukan oleh serang Nier. Meskipun poin pertama tadi sempat terbuka ke arah seorang Nier duluan ya. Ini masih ada pengaturan dari segi adaptasi kayaknya. Kedua tim masih mencoba untuk mempersiapkan dengan matang permainan yang akan kembali cukup kuat mungkin akan mereka tunjukkan. Bisa di bagian top lane seorang Nier masih berjaga-jaga dengan beberapa tembakannya. Lihat ada eliminasi yang apakah akan kembali terbuka. Cluster udah berhasil memimpin dengan 3 pick off dan membuat Rin pun kini dalam masalah. Apakah ada pick off pertama yang bisa dibuka oleh seorang Rin di sana? Masih mencoba untuk berhati-hati, tapi serangan kini bakal mulai terjadi, dimana seorang Nier berhasil membuka poin killnya kali ini. Satu pick off pun didapatkan. Tsunami Slam sempat terbuka, dimana seorang Cobb pun kini akan berhasil dikejar, bakal membuat ancaman dengan cukup besar untuk pasukan dari tim RRQ di bagian atas. Namun sayang kita lihat juga di area bawah seorang Cluster malah berhasil memenangkan lagi pertarungannya di bagian bawah. Cluster menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya, membuat ancaman dengan tentunya beberapa platingan yang juga kini harus dilakukan. Ray mencoba dekat, mencoba untuk melakukan sebuah counter, di mana lemparan pun harus terjadi dan damage cukup dalam pun berhasil mengenai seorang Ray yang hampir saja ditumpangkan. Lihat serangan pun datang dan mencoba membuka masa dengan beberapa cable yang berhasil untuk bisa membuat sebuah penculikan pun terjadi. Ray harus terculik. Sementara kali ini seorang Adhan pun masih mencoba untuk melakukan pengambilan ke arah purple dengan cukup baik. Lihat Road Wave juga masih terjadi.
mencoba untuk menjaga area di bagian tengah dengan beberapa pemain yang juga di sana, dan kita lihat juga bahwa turtle yang ada di area bottom lane ini bakal terbuka untuk bisa dipegang buat teman-teman dari tim EPOS di gamenya sekarang. Kita lihat dengan satu buah retribution yang ternyata malah berhasil digunakan Adhan. Ini bahkan belum dapat poin kill sama sekali guys si Adhan guys. What? Udah berhasil mengamankan 5 pick up dan belum sama sekali ditumbangkan. Ini bakal menjadi pemain yang snowball kah? Dimana Ray akhirnya berhasil mendapatkan pick up kedua, dan MC Siro kini akan berhasil untuk bisa kabur. Dimana Road Wave tadi sempat digunakan dan seorang Ray malah berhasil dikonekin lagi sama satu buah cut road. Dimana Lead Wonder pun juga kini harus malah berhasil untuk bisa diambil untuk pasukan dari tim EPOS. Dan lihat ada seorang Linux The Kiro yang apakah juga berhasil untuk bisa selamat dengan darah yang begitu menipis. Harus mencoba untuk pulang dengan cepat. Dimana mungkin juga ada pergerakan-pergerakan tambahan yang bisa memaksakan ya. Apa dengan cluster yang ternyata cukup kini datang ke arah tengah, mencoba untuk membuat bencana. Namun lihat juga ada sebuah platingan yang masih sulit juga ya untuk bisa dilakukan dengan cepat juga oleh seorang Rin di sana. Membuat ancaman terus tercipta buat teman-teman dari tim RRQ. Harus membuat mereka pun mengambil cara dengan baik ya untuk melakukan sebuah antisipasi di gamenya kali ini. Full mark, enggak full di game ke-7 kosong. Nah kamu diam aja lu coba lagi nyebur sungai, makasih. Dengan kita lihat juga ada beberapa rotasi yang juga kini akan dilakukan. Rotasi yang mulai berada kini di arah bawah. 3 pemain bakal dikerahkan untuk bisa membuat pasukan dari tim RRQ mungkin bakal tertumbangkan. Sayang Ray terkena satu sambaran, berhasil membuka poin kill ketiga untuk seorang MC Zero yang bahkan kini berhasil untuk bisa mendapatkan satu buah Sky Pincher. Ray ditumbangkan untuk yang kelima kali, sementara Fari kini dalam masalah. Harus berhati-hati dan mengatur positioning sementara di area samping The Cairo. Kini juga harus mencoba untuk waspada karena seorang Adhan mungkin bakal mendekat. Di sana ada beberapa poin kill yang harus juga terjadi di area bottom lane. Lagi dan lagi cluster sangat menguasai ya sebuah area di bagian bottom lane, dan kini akankah membuat gearnya pun bisa mengunci ke arah turret yang kedua untuk pasukan dari tim EPOS. Dimana wave minion pun kembali dijalankan. Masuknya seorang The Cairo kini akan membuka tsunami slam untuk bisa terbuka. Namun malah ada sebuah kesempatan yang cukup besar untuk pasukan dari tim EPOS memegang lagi ke arah turtle yang ada di arah bawah. Kini berhasil terbuka. Dimana setup dari area bawah kini bakal mulai terjadi. Serang Rin akankah menjadi pilihan utama, dan Kop membuka Way of Dragon. Begitu manis untuk bisa membawa serang Rin pun terjagal. Namun ada beberapa pemain yang siap untuk melakukan counter, dan ini bakal menjadi masalah karena tsunami slam tadi sempat terjadi. Tapi Ray pun berhasil terculik, dimana seorang Atan pun masih berhasil kabur, dan serang The Cairo pun gagal untuk bisa memberikan luka dengan lebih. Dan MC Siri pun juga kini harus malah ditumpangkan. Persiapan untuk bisa mengambil karat total semakin sengit karena kedua tim masih mencoba untuk memperkuat permainan mereka, dan ini bakal jadi kebingungan ya untuk siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil karat turtle yang berikutnya. Dimana zoning pun juga kini sedang dipersiapkan. Namun Blazidor pun cukup ready di seorang Cleo untuk bisa membuat seorang Adhan dipermudah untuk bisa mengunci karas buat Sartel, dan serangan pun hampir saya membuat Adhan pun kini dikejar. Untungnya masih ada beberapa pemain yang gagal untuk bisa mengejar seorang Adhan, tapi dengan masuknya seorang The Cairo tadi ada satu buah tsunami slam yang sempat terjadi, tapi Adhan pun still survive. Berhasil selamat ternyata untuk game yang kali ini. Lihat Adhan pun berhasil mundur ke area belakang kembali ya. Nah, permainannya begitu baik, serangan pun masih terjadi. Wakil pun kembali ciptakan. Maraku main di match 7 sama 8 katanya. Waduh, nggak bisa. Kalau di 6 sama 8 bisa. Kalau di 7 sama 8 nggak bisa. Soalnya kan tadi kan kamu dapatnya gratis ya kan. Nah kalau gratis tuh abis ini langsung main. Kalau di 6 sama 8 bisa, karena yang satunya lagi pakai slotmu. Blasting duet terbuka dengan Fari yang terlihat begitu free untuk malah berhasil untuk ditumbangkan. Rep pun juga hilang, berhasil tersambar langsung dengan Adhan yang berhasil juga membuka sebuah legendary, dan belum sama sekali dapetin poin kill ya si Adhan ya. Ini benar-benar menjadi pemain yang sangat-sangat berimpact besar untuk langsung melakukan sebuah kemenangan untuk pasukan dari EPOS di gamenya kali ini.
Lihat penghancuran turret yang juga kini akankah mulai terjadi. Dilihat di arah samping juga ada sergapan yang juga akankah berhasil membuat The Cairo pun kini bakal terculik. Lihat dengan tim fight yang kini bakal terbuka. Ada serang Ray yang mencoba untuk tadi melakukan beberapa tembakan untuk bisa membuat MC Zero bakal kesulitan. Lihat, ada satu inisiasi tambahan, King Scaling, tapi Cleo malah membuka Blazing Duet. Terjegal langsung, namun ada dua pick off yang malah diciptakan langsung oleh pasukan dari tim Pos juga. Dimana ada satu juga penguatan dari Wave of Dragon akan terjadi dari sang The Cope yang kini malah berhasil malah mundur dan membuat ada pertarungan tambahan yang harus memakan dua orang korban lagi dari pasukan tim RRQ. Rin versus everybody terus terjadi, dimana dirinya pun harus berhati-hati mencoba untuk menyelamatkan area yang mungkin kini bakal menjadi tempat dimana pasukan dari tim Pos pun kembali akan melakukan sebuah push lane, dimana beberapa platingan pun harus dijalankan dan road wave pun tadi juga sempat terbuka, namun Salami Slam menjadi masalah. Sayangnya serangan MC Zero pun tumbang untuk yang ketiga kalinya, dan kita lihat juga Bowler pun kini mulai muncul juga di arah bawah sana, dan siapakah yang kini bakal mencoba untuk mengamankan Lord yang ada di area bottom lane. Zoning pun dengan kini juga sedang dipersiapkan oleh teman-teman dari tim RRQ. Bakal mencoba untuk mengambil juga satu buah lava golem. Yang mengambil Karabah pun dengan mudah berhasil, ternyata pasukan dari tim RRQ pun kini dapatkan. Cleo, adakah semua masalah yang kini membahayakan? Kalau misalnya dia diam sih bakal menjadi masalah besar sih. Dimana setup pun kini juga harus terbuka. Ipos harus mereset gimana pun caranya untuk bisa bertahan sampai seorang Cleo kembali bisa berjalan ya. Dimana kan yang akan menjadi momen advantage yang mungkin pasukan dari RRQ bisa manfaatkan. Apa yang cluster yang tumbang. Satu lagi point kill pun berhasil didapatkan dengan adanya serang kop yang harus malah dicuri. Dan kini Vania pun mencoba untuk masuk lagi, dan serang Nir malah menjadi sebuah targeting. Dimana poin kedua pun juga berhasil didapatkan ke arah sang Super Fari, dan 3 pemain kini tersisa membuat masalah karena ini akan menjadi tempat dimana pasukan tim RRQ akan melakukan sebuah buying time ya. Aku mau main rank katanya, mainnya makanya sama teman-teman Kavi. Kalau misalnya main sama teman-teman mungkin lebih enak ya, lebih plong gitu guys. Satu lagi serangan dari Adhan yang bakal mencoba untuk mengambil ke arah sebuah res buff, tapi Ray membuka retribution dimana 2 lawan 1 pun kena terjadi, dan Adhan akhirnya berhasil terkena pick off. Dan lihat di arah bottom lane, namun ada seorang Siru menculik keberadaan dari seorang Rin, dimana tadi sebuah flicker bahkan udah terjadi, tapi gagal menyelamatkan diri untuk bisa pulang selamat ke arah belakang untuk gamenya kali ini. Lihat ada pertarungan tambahan ini juga bakal terjadi lagi. Entropy menggunakan, ini terlalu dekat. Apakah berhasil kabur, di mana Entropy ternyata berhasil digunakan untuk bisa membuat diri pun selamat. Sementara ada satu bos split push yang juga kini dilakukan oleh serang Ray, mencoba menghancurkan turret yang ada di arah top lane. Guys, ini kalian kalau misalnya AFK kita ban ya. Guys, kenapa sih guys kalian malah AFK guys? Aduh guys, kan kalian main di sini pakai VIP guys. Ini juga teman-teman kalian pakai VIP semua loh teman-teman loh. Kan kenapa AFK guys? Pokoknya kalau yang AFK ini kita ban ya. Waduh, cuman gak enak juga ini, ada si Cluster, ada si Kop ya, udah VIP tapi malah. Aduh guys, kalian yang main nanti jangan AFK ya. Aku minta tolong sama kalian nih yang main-main nanti di game berikutnya jangan AFK dong. Kasian ini timnya. Ini bakal kena comeback ini guys, kemungkinan guys, kalau misalnya masih belum ada si Cleo guys. Tiba-tiba banget bro, kenapa guys emang guys? Kok dia AFK guys? Apakah ada info-info atau gimana teman-teman? Aku juga kurang tahu nih guys. Lihat ada seorang Adhan yang mencoba untuk melakukan serangan melawan seorang Rin di bagian depan. Di saat ada beberapa platingan juga kembali dipermulus. Ada The Cairo yang juga siap membantu. Tapi lihat ada platingan yang juga kini dijalankan terlebih dahulu oleh seorang Kup yang mencoba untuk meladeni mungkin wave neon yang ada di arah top lane terlebih dahulu. Terus MC Zero terculikkah? Karena misalnya tadi sempat terbuka di mana serang Nier berhasil untuk memberikan satu buah tembakannya. Poin tambahan untuk serang Nier terjadi di game kali ini.
Dimana kali ini ada sebuah penjagaan dengan zoning yang akankah berhasil membuat Lord pertama pun diambil. Nier bakal mencoba untuk mempersiapkan diri, tentunya dengan seorang Ray juga bakal mencoba untuk membuka Retribution. Tapi Adhan gak akan kasih mudah, meskipun ternyata harus malah membuat gearnya pun tumbang. Dan seorang Ko pun juga kini akankah berhasil dikejar. Menjadi masalah jika harus ada beberapa pemain tambahan yang harus ditumbangkan di area depan sana. Lihat ada sebuah kesempatan di mana Purple pun juga ternyata berhasil dicuri langsung untuk pasukan dari tim Hierarchy. Loh, ini malah 2 orang pemain kah? Ya Allah guys, malah 2 orang guys. Allah guys, kenapa AFK sih guys? Pusing pala aku guys, kalau 2 orang AFK guys. Gue pikir 1 orang doang ya. Waduh mah, ini mah MC0 versus everybody bro. 5 kali penghancuran Karabes pun akankah langsung terjadi. Defense berhasil diperkuat. 2 orang pemain pun mencoba untuk datang dan mencoba untuk memberikan bantuan. Tapi sepertinya double kill malah seorang Ray berhasil dapatkan dan penutup pada sebuah triple kill yang membuat Hierarchy pun berhasil langsung mengunci kemenangan di game yang kali ini dengan berhasilnya mengalahkan pasukan dari tim EPOS untuk game yang kelima teman-teman ya. Kalau Joetnya katanya ditelepon sama istrinya. Aduh guys. Kalau yang si Cloudnya ya akan nggak enak guys jadinya akunya guys. Aduh guys. Apalah, jangan AFK lah guys. Si Cloudnya nggak tahu kata. Oh, Cloudnya no info langsung AFK tiba-tiba. Gua akuin best play tadi minsi gua. Iya minsinya tadi kurang menggacor Ars. Bagi 1 semua katanya Bang Kluster. Buset, Bang Kluster dikasih gratis kah tadi yang 1 tim. Cuman kayaknya yang AFK jangan dulu ya. Yang AFK jangan dulu guys. Cuman ini comeback sih guys jadinya guys. Comeback untuk teman-teman. Bentar guys. Apa sih? Ah ini. Comeback dari tadi teman-teman tim Hierarchy guys. Pove sama Lukas gue di ban soalnya. Oh, hero kekuatanmu di ban. Tadi berarti yang dikasih 3 aja ya. Tadi siapa guys yang di timnya EPOS guys, kita kasih gratis ya 3 orang. Cuman mainnya nggak sekarang. Di 7 kayaknya kalau mau. Tadi bentar ya aku coba cek dulu ya. Ada MC Siru 1 MC Siru. Jadi shotnya 3. Adhan 1 Adhan. Terus sama Kop ya. Kop ini juga dikasih tadi Kop. Ya izin ya dikasih guys. Karena kayaknya Bang itu nggak enak ya sama kalian guys. Berarti tadi si Cloudnya nggak usah ya. 3 berarti Bang Kluster ya. Aku kurangin lagi ya. Terima kasih Bang Kluster udah bertanggung jawab. Makasih Sultan. Iya Sultan guys. Kalian magang ikut pakai slotnya Super Max katanya. 4.000 dari dikasih. Waduh. XP. Pesan one more please. One more katanya Ars. Coba kita cek dulu ya Ars. Ars coba aku masukin ke cadangan ya Ars. Siapa tahu nanti ada yang ninja biar kau bisa masuk. Ini momennya guys. Ada Adhan yang tadi dapetin MVP. Bahkan tadi cuman tumbang 2 kali doang guys. Biasanya kalau Fanny kan cepet banget pergerakannya dan banyak banget skenario yang mungkin bisa terjadi dengan mungkin tumbangan karena dirinya ya. Tapi ternyata tadi cuman 2 kali doang guys. Dimana MC0 juga dapetin emas ya. Early game tadi padahal yang bisa dipegang ya. Sangat sayang malah berhasil membuat comeback dilakukan oleh teman-teman dari tim Hierarchy dengan adanya MVP dari seorang Ray ya. Yang juga berhasil mendapatkan 11 poin kill, 9 kali tumbang dan 4 kali assist. Dekaro juga bermain dengan baik karena assistnya sangat banyak. Dan keterlibatan dari seorang Rin, Super Fire dan juga Nier juga harus diperhitungkan ya. Meskipun dari segi poin killnya kita lihat cukup berasa nih ya perbedaannya dari tim Hierarchy dan juga dari teman-temannya tim EPOS guys. Saya juga kalian bisa cek ya. Ini match 6 kan? Iya ini match 6. Apipi kalau kata Fahri. Buset, siapa Ri yang kau apipin Ri? Yang tadi main sama kau di match keempat kali. Ntar aku dikasih shot sama siapa tuh?
Sama Richard kah? 2 aja Mar, kata Kluster. Apa tuh 2 aja? Mar nih ya dikasih slot. Oh sama si itu kah? Sama Richard kah? No, patah hati terindah kah? Dia pakai Super Mac kagak ada slot, nyesek banget. Pas tadi di solo kill di early. Iya tadi first bolt ya. Yang tadi didapetin sama si siapa namanya? Si XP-nya. Oh 2 slot 2 orang. 2 slot. Siapa aja bang 2 slot bang 2 orang? Oh 2 slot 2 slot 3 orang 2 slot 2 slot gitu maksudnya. Buset guys, dikasihnya banyak banget sama Bang Kluster bro.